Selamat malam good people, ketemu lagi dengan saya co-host magang Awe di Indonesia Berbicara. Boleh tepuk tangan? Jadi kita baru saja melewatkan sebuah peristiwa penting di Indonesia ya, pemilu, presiden, dan sudah saatnya saya sekarang menenangkan situasi gitu. Jadi yang tadinya kalau foto ngitungnya nggak lengkap, sekarang bisa lengkap gitu ya. Karena kemarin-kemarin tuh kalau pendukung satu ngitungnya tuh kalau mau foto 1, 1, 3 gitu. Yang mendukung 2 juga gitu, 2, 2, 3 gitu. Sekarang udah bisa normal lagi ngitungnya. Dan makanya sekarang kita hari ini Indonesia Berbicara akan ngebahas soal moderator debat capres, ya kan? Menurut saya nih moderator ini sangat penting sekali ya di debat ya. Kenapa? Karena untuk membatasi gitu, supaya debatnya itu tidak berkepanjangan. Bayangkan kalau nggak ada moderator ya, itu debat bisa sehari semalam itu. Udah kayak wayang kulit ya, jadinya bukan debat lagi tuh kayak wayang kulit sampai pagi. Dan moderatornya juga nggak gampang. Itu harus terlihat elegan gitu, lugas gitu. Nggak boleh tuh yang selengean-selengean, nggak boleh tuh. Misalkan ke Pak Jokowi gitu kan. Pak Jokowi, ada pertanyaan nih dari Pak Prabowo nih. Boleh lah Pak dijawab dulu gitu, nggak boleh, harus elegan gitu ya kan. Dan juga yang penting juga menurut saya adalah tidak boleh memihak. Jadi harus netral ya. Harus netral nih bukan berarti jadi Eno ya, bukan pakai kaos kutung gitu, bukan ya. Tapi harus netral, nggak boleh berpihak gitu. Jadi kalau dikasih pertanyaan ya silakan capres nomor 1 menjawab. Dikasih kasih waktu untuk menjawab. Begitu capres 2 kan, capres 2 jawabannya di WhatsApp aja ya. Nggak boleh, harus saling sama ya. Dan yang paling penting adalah harus bisa menengahi gitu. Kalau misalkan situasi sudah agak panas, harus ditengahi. Ya kan? Jangan justru malah menambah-nambah gitu loh. Udah Pak, ajar aja Pak, ajar. Kemarin dia ngomongnya beda tuh di belakang saya gitu. Itulah. Dan untuk ngebahasnya lebih lanjut kayak apa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama yang pastinya moderator-moderator ternama di Indonesia. Dan tapi kita panggil dulu nih yang punya acaranya ya. Kita sambutin dia, Mbak Ira Kusno. Jadi Awe, ya, sebagai co-host, ya, kalau terpilih sebagai moderator diterima atau enggak? Pertanyaan susah, jawabannya gampang harusnya. Iya apa enggak? Iya. Iya, kenapa mau? Nggak tahu Mbak, kayaknya keren aja. Cuma saya nggak yakin bisa sih. Nggak yakin dipilih sebenarnya. Ayo, saya duduk dulu ya. Oke. Ya, kita harus cukup dekat ini Awe, karena kita punya tamu banyak. Baiklah good people, 5 seri debat telah berlalu menjadi salah satu landasan rakyat Indonesia dalam memilih saat pemilu 17 April yang lalu. Selain para bintang yaitu capres dan cawapresnya, perhatian publik juga tertuju kepada para moderator yang memimpin jalannya debat. Lalu seperti apa kisah dan pengalaman mereka dalam memandu acara debat? Termasuk saya mestinya. Good people, inilah Indonesia Berbicara dalam episode Di Balik Layar Debat Pilpres 2019. Dan saya akan undang langsung para narasumber moderator debat Pilpres 2019. Kita sambut Anisha Dasuki, Putri Ayu Ningtyas, Zulfikar Nagy, dan Tommy Ristanto. Kayak lebaran. Kayak lebaran. Silakan. Boleh di mana aja duduknya. Yang penting kita berdua rapet, yang lain boleh. Tapi saya agak beda sendiri, kayaknya ini moderator semua Mbak. Ini kayak semuanya anak parkur, saya anak catur sendiri gitu. Beda Capresnya mungkin nanti. Wah, amin. Oke, ini ke Anissa dulu ya. Anissa sehari sebelumnya wawancara saya di kantor. Iya, gitu. waktu itu. Dan tiba-tiba besoknya dapat kabar bahwa Anissa terpilih sebagai moderator. Gimana ceritanya waktu itu? Jadi waktu sorenya itu, udah dapat bocoran belum nih? Belum, jadi Apa rekomendasi dari Mbak Ira? kayaknya sih kayaknya. Jangan. Jadi waktu wawancara Mbak Ira hari Jumat ya Mbak ya kalau nggak salah. Kan pagi-pagi tuh saya ke kantornya Mbak Ira. Terus pulang dari sana, lagi meeting, baru dikabarin. Jadi benar-benar plek dari kantornya Mbak Ira, saya sampai ke kantor,
disitulah dikabari. Jadi dapat isu-isu di balik debat begitu ya. Terus kemudian tiba-tiba terpilih, jadi udah banyak masukannya. Sudah banyak. Anissa nih sebenarnya kan kamu sudah beberapa kali menjadi untuk moderator debat ya, walaupun itu pilkada. Gimana perasaannya waktu terpilih? Deg-degan pasti. Flattered pasti. Terus abis merasa bangga, merasa tersanjung, abis itu deg-degan. Terus deg-degannya lama banget. Oke, kalau Putri sendiri gimana? Ini kan ini adalah yang paling kecil di antara kita semua. Ngeduga nggak sih? Paling kecil. Ada yang nggak terima. Maunya, maunya. Kalau soal muda, siapa yang paling muda semua pasti berlomba-lomba untuk Ini mengakui. Awe nggak boleh salah ngomong nih. Kalau mau jadi co-host tetap nggak boleh salah ngomong. Yang di sebelahnya tuh yang paling tua apa enggak gitu ya. Nah Putri waktu itu ini nggak kepikir nggak akan terpilih? Enggak. Kenapa? Sih. Karena ya enggak aja, karena memang sama sekali nggak ada pikiran itu. Pada saat yang sama juga sedang disibukkan banyak hal di kantor, karena kebetulan debat ketiga itu adalah tempat saya bekerja, Transmedia itu menjadi TV penyelenggara. Jadi juga saya tempat tektokan sama teman-teman produksi, juga terlibat di produksinya. Jadi, Intinya nggak nyangka. Gitu. Nggak nyangka, Waktu nggak. kemudian dipilih perasaannya kayak apa? Kalau Anissa kan kayaknya Ngeblank agak sih. lama gitu ya. Ngeblank. ngeblank aja. Oh iya. Oke. Waktu itu cuman pertama sempat dikasih tahu, Put, kami masukin nama kamu ya. Oh iya gitu. Lagi diobrolin sama kedua kubu ini. Oh ya silahkan gitu. Pada saat yang sama kan saya juga punya Ngerasa nggak akan kepilih. nggak akan gitu ya. kepilih, nggak akan kepilih karena di media sosial atau segala macam itu bagi kubu 01 saya 02, bagi kubu 02 saya 01. Ya berarti netral ya. Gitu. Saya nggak tahu, Harusnya. tapi kan ada tuduhan-tuduhan itu. Jadi saya pikir udahlah gitu. Tapi ya Oke, kalau Zulfikar sendiri, Zul katanya sempat lemes banget, benar tuh. Benar. Jadi kan yang beredar di sosmed bukan namaku awalnya kan. Sampai deadlock, akhirnya meeting lagi dan kayaknya dari semua moderator kita berlima ini, kayak di debat keempat yang paling short kan, cuma 5 hari sebelum debat. Nah itu hari Senin lagi habis mandi, habis olahraga, mandi, kemudian lagi di ATM. Kok rame banget sih nelfon, ada yang WhatsApp segala macam. Aku buka, ternyata aku melihatnya adalah host untuk red carpet. I thought itu ternyata untuk si moderator. Ya, karena itu kan kemudian Oh, dibagi-bagi ya, mulai bagi-bagi. dari Nah. debat ketiga ya, ada pembagiannya. Terus ya. maksudnya, wah keren banget sih ini jadi moderator. Tapi kok pada kongres semua, kenapa aku zoom lagi, ada namanya Mbak Retno Pinasi, nama aku langsung trembling, gemeter, langsung bengong, di ATM nih gemeter, gak jadi masukin ke depan ATM lagi itu. Terus langsung jongkok, lemes dan gak nyangka. Terus nyari tembok di pinggir doang itu, nelfon, beneran gue. Bilang itu kenapa gue? Kayak bukan gue deh kemarin begitu. Jadi Itu ketelan nggak ATM-nya? udah jadi masalah Yang betulan ya. dipikirin hal lain gitu. Takutnya kan lupa nyapu terus Gitu, jadi ya udah lemes sampai akhirnya nggak nyangka gitu. Di Indosiar sendiri kan memang Zul tidak terlalu, memang difokus, tapi kan kalau Indosiar tuh agak beda, jadi sifatnya nggak hard talk gitu ya. Jadi kalau berita dan segala macam itu memang lebih banyak ke liputan 6. Nah, ketika kemudian waktu itu dinominasikan, kepikirnya pasti yang dapat tuh yang lebih hard talk dong, lebih news gitu ya. Iya, karena memang nggak terlintas sama sekali, karena sama seperti Putri tadi, jadi untuk mempersiapkan, terlibat juga untuk persiapan debat keempat itu, gitu. Jadi nyiapin grafis dan lain-lain gitu. Nah, aku pikir nelpon-nelpon tuh mau ngomongin itu, ternyata enggak, dia ngasih tahu kalau ternyata namaku yang masuk begitu. Nah, itu 2 hari stres, nggak bisa tidur. Itu bener. Terus akhirnya bisa agak lebih cooling down tuh gimana? Mungkin karena partnernya juga tenang, Mbak Retno itu kan kalem gitu kan, jadi ngebantu juga sih. Jadi akhirnya udahlah Mbak Eno ya, mau nggak mau kita mundur juga nggak mungkin gitu. Akhirnya ya udahlah kita menata hati, menata perasaan, ya Bismillah aja. Oke, kalau Tommy sendiri nyangka nggak Tom? Tarik nafas nih ya gitu kan. Sama sekali nggak nyangka Mbak Ira. Saya udah cerita bahkan ya, sempat cerita sama Mbak Ira, nggak nyangka sama sekali. Benar bahwa nama saya sempat masuk bursa gitu ya, seperti Putri tadi gitu. Intinya bahwa oh ini yang akan diajukan gitu. Tapi ngomong-ngomong kirim CV Tommy. Ada yang kirim CV kan? Oke. Mana? Oke. Jadi gini, ada umpamanya bahwa yang melihat bahwa nanti kan semua itu akan ada gitu yang TV-TV gitu konsorsium gitu. Nah, terus kemudian biasalah teman-teman ngojok-ngojokin kamu bisa gitu. Terus kemudian ya udah gitu kan, apa yang perlu disiapkan CV ya udah saya kasih aja kirim-kirim gitu ke. Tapi katanya Mas Tom ini sempat
nanya-nanya ke Mbak Ira minta tips apa segala macam katanya. Iya, saya ngintilin gitu kan. Ngintilin, Mbak Ira nyampe, ini siapa sih kali gitu ya. Habis itu digalakin. Supaya apa mentalnya kuat, yang paling penting kan itu. Nah sekarang Nis, kalau misalnya waktu mau katanya ada insiden ketika mau masuk ke ruangan, ditahan pas pampres Oh, iya. karena tidak dikenali. Itu gimana? Padahal udah deg-degan sebelumnya, ditambah ada insiden ini. Iya, Gimana? jadi waktu itu pengamanan udah ketat banget karena memang ada seperti perubahan dari perjanjian awal, diperketat pengawasannya. Ketika itu udah paripurna banget, udah make up, sepatu 15 cm ya kan, udah Rambutnya udah dicek gitu ya, ala kepo. udah paripurna banget. Kita nggak mau dong ngalungin ID card karena kenapa? Nanti sasakan rusak. ID cardnya saya bawa aja, terus tiba-tiba ini sebentar, ini siapa gitu kan? Terus IP saya, teman saya bilang, ini moderatornya, namanya siapa gitu kan? Terus dicek, tolong dipakai ya ID cardnya, Mas. Nanti sasakan saya turun, Mas. Akhirnya, ya udah dipegang aja, ya udah ID cardnya saya sangklekin kayak tas gitu, ya udah baru bisa masuk. Itu ganggu nggak? Ganggu mood nggak? Enggak sih, cuma ya agak kesel aja. Maksudnya kok nggak aware gitu sama muka-mukanya. Mungkin maksudnya TV penyelenggara, karena kami juga TV penyelenggara kan. Dari awal, dari pagi, bahkan dari kemarinnya sudah berkutat di sekeliling situ. Jadi kurang terkenal. aja. Sedih sebenarnya. Sasakannya aman kan ya? Mungkin sebelumnya nggak pakai sasak beda. Iya kan. Pangling, kayak gitu pangling. deh. Nah kalau Putri sendiri, katanya justru tegangnya itu detik-detik terakhir sebelum on air. Betul, betul. Kenapa bisa gitu? eh, Kalau kita sih tegangnya udah lama ya malah. saya nggak tahu ya, mungkin apa karena sebelumnya ke distract, karena ikut sibuk ngurusin macem-macem jadi ke distract. Pada saat panggung berdiri jeglek itu kemudian mulai GR itu udah mulai berasa karena udah ada lampu, udah mulai ngerasain, udah mulai masuk nih energinya. Dan kemudian energi keresahan yang sama juga mungkin dibagi sama teman-teman, jadi saya juga nerima. Nah kemudian yang bikin tambah lagi adalah saya di belakang panggung itu di sisi 02 ya? 02, di sisi 02. Jadi di belakang tuh ada Bang Sandi, Mas Sandiaga Uno dan juga istrinya. Saya lihat istrinya, Nur ya? Bu Nur Asia. Jadi saya lihat benar-benar Bu Nur Asia tuh benar doanya sampai komat kamit. Kemudian timnya mereka juga kasakusuk gitu. Saya lihat energinya tuh tense banget. Kok saya nggak berdoa gitu ya? Itu dia. Jadi karena begitu, oke, saya akhirnya menenangkan diri. Tapi beneran kayak kan kita kayak suka nerima energi tense itu kan kita juga dapet ya. Jadi Caranya dalam kemudian fokus. menenangkan dirinya gimana? Put? Nafas tuh sama doa sih. Terus sama ya aku ngintip-ngintip ke Vito help me. Tapi kan jauh gitu ya. Celana Vito kedokteran itu nambah gitu. Ini bukan saya, ini pertanyaan titipan betul tuh ya. Katanya suruh saya nanya, saya bilang nggak mau, awe aja yang nanya. Itu betul. Bener. Dan Itu kan kalian udah jauh. fitting Kalian jauh, kan? bolak-balik. Di 01 dan di 02, kok bisa betulin celananya Vito itu? Bukan saya yang betulin. Oh no. Jadi bukan saya yang betulin. Tapi sebelumnya kan kita berada di satu ruangan yang sama, di wardrobe room gitu. Jadi terus kayak setting jas apa rapi-rapiin gitu. Terus ada wardrobe, teman-teman wardrobe kami. Terus ngeliat, kok kayaknya aneh di celananya. Ternyata pas ditarik, ternyata agak longgar gitu. Padahal Ya itu udah. fitting ya. Udah fitting bolak-balik. Nah ini soal fitting baju nih, katanya Zul juga punya cerita sendiri. Bukannya karena sering MC di mana-mana, harusnya jasnya komplit dong. Kok mesti bikin jas baru tuh gimana supaya tampilnya ngok tadi kayak Anissa? Enggak, karena memang kan ini dua-duanya dibikinin baru gitu betulan. Nah udah fitting hari Jumat, jadi yang membuat jas ini udah fitting. Ini sesak kurangin sambil video call tuh. Ini segala macam kurang benerin itu hari Jumat siang habis sholat Jumat. Oke, besok pagi dikirim ke hotel begitu. Nah setelah itu ada tragedi. Nah tragedinya aku nggak tahu. Taunya setelah selesai debat itu gitu. Nah tragedinya adalah pas digojekin sama wardrobe si jasnya ini hilang. Hilang. Jadi Dan itu nggak nggak dikasih disampaikan tahu. karena dia melihat pasti aku akan stres. luar biasa Ya, aku ya. lagi tense banget, lagi stres. Pokoknya stres banget dia. Aduh jangan dia sampai ke Zul, kasihan dia pasti tambah stres begitu. Akhirnya besokannya
tiba-tiba udah ada jasnya, dicoba, dia kekeh banget. Mas Zul cobain lagi dong, coba. Enggak, udah kemarin udah sampai jam 5 sore aku coba. Udah oke kak, udah oke segala macam, udah. Nggak ngerasa ada yang Nggak berbeda? ngerasa ada beda. Ternyata itu dia bikin baru hari Jumat jam 6 sore, jadi jam 9 pagi tanpa fitting 15 jam jadi jasnya. Itu aku baru tahu pas setelah, hah, untung nggak bilang, kalau bilang makin stres. Itu kita harus tahu tuh penjahitnya siapa. Ya. Nanti ya. Soalnya Vito itu tadi nggak udah balik. fitting, ternyata kedodoran, ini malah oke banget 15 gitu ya. jam. Nah kalau Tommy sendiri katanya sampai ke Lampung minta doa restu dari ibu. Iya, yang pertama gini Mbak, karena memang saya benar-benar nggak menyangka dan bagi saya ini adalah apa ya? Ini jalan Tuhan, sebuah anugerah dan kemudian kepercayaan Dan begitu harus tanggung jawab. dimanfaatkan ya Tom Iya ya. benar, seperti Mbak Ira pernah ngasih saran ke saya, ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, salah satu caranya setelah saya persiapan gitu, karena bagi saya persiapan adalah setengah dari keberhasilan gitu. Jadi setelah persiapan pribadi, kemudian saya juga harus berdoa tadi seperti teman-teman, dan salah satunya adalah karena ayah saya sudah meninggal, berarti harus ke ibu saya gitu. Ada zikir tertentu yang diberikan ibu harus dibaca? Intinya suruh tenang aja, jangan nervous, kayak gitu aja Oke, sih. ini ada Viti Tommy latihan karena berhubung memang Tommy adalah presenternya Net, jadi mohon maaf yang Kenapa nggak bilang kasih? Oke, baik kita putarkan dulu ya. Kita lihat kemana ini? Di mana kita bisa lihat? Di belakang kah? Oh, di belakang. Iya. Halo, Iya. Bapak, Oh, kita ini nih. Jam berapa ini? Tolong jam berapa ini? Gak ada jam lagi, oke. Ini jam, sebentar. Ini besok udah mau debat ya. Sekarang jam 9.46 Oke. malam. Tadi Iya, baru malam, aja sekitar 10 menit yang lalu makan malam, jadi agak-agak kenyang plus Dodol. agak ngantuk. Tapi kita semangat. Ayo kita coba. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Coba ya. Bentar ya. 1, 2, 3. Selamat malam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Hadirin dan pemirsa, Balkis, ini adalah sebuah kehormatan bagi kami berdua. Katanya suara Tommy itu sempat menggelegar dan itu gara-gara kencur yang diminum. Tapi kita nanti minta informasinya sesudah jeda pariwara berikut. Jadi apa saja momen mendebarkan bagi para moderator saat debat, kita akan simak jawabannya sesudah pariwara Mbak, berikut. tapi sebelum itu, jadi kita tuh mau memberikan sebuah penghargaan untuk Mbak Ira. Itu udah mesti... Oh belum Mbak? Ini saya nggak dibilangin nih, saya nggak dibilangin nih. Kenapa? Karena Mbak Ira Kusno adalah moderator debat pertama Iya. tahun 2004. Benar. Nah, kita mau memberikan sesuatu nih, Kayaknya mana nih? lama banget ya ketahuan umurnya deh. Enggak, itu Masih senior, SMP kan, Mbak. Dan saya juga menyaksikan saat itu. Ya, dan kamu waktu itu SD gitu ya. Mau Ada? dikasih apa? Nah, Berdiri kayak kita ya. Berhubung waktu itu aku Anissa tuh tangkas banyak sekali ya. dapat ilmu dari Mbak Ira ya kan, baru habis wawancara Mbak Ira langsung ke Jangan kembali, jangan kembali. Oh, jangan kembali. Miss, mohon Ya diperhatikan. ampun, ini harus dipakai harus selama. dipakai sampai pulang. Coba tahu, kita bakal beli bunga juga ya. Gitu, Jadi buat nanti Mbak Ira. kalau udah selesai programnya, kita ada perhitungan sendiri ya krunya ya. Yang pertama Mbak, sejak 2004, pertama sekali. luar Oke, biasa. jadi harus pakai ini. Iya. Baiklah. Tetaplah di Indonesia Berbicara, kami akan kembali sesaat lagi.